penampilan yang baik, surah penampilan. Yang kedua sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan adalah subhanalladzi sakhkhara lana wa mudah, jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya. Bahkan masya Allah Bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya, ada doanya. Ya musawwir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini, ada doanya. Gue ibu-ibu, ojo bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah, malah jadi kacau. Halo, bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini nanti ada kebahagiaan. Siapa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta kepada Allah, cirinya bukan hanya bersolawat, tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali, masih ada yang lewat berikut ini. Ya. Yang pulang sebelum selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak, langsung meteng nih, masya Allah. Si cilik wis arep diadik nih, masya Allah, luar biasa. Iya, sregep tenan, masya Allah. Si pon, ya, wis, ya, alhamdulillah. Halo, lanjut nggak? Lanjut nih, kabeh mulai kari wong telu ya, piye? Ya, lanjut ya. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bahkan cara kencing saja ada 32 aturan. Kencing itu dari mulai awal, membukanya aja diatur, menghadapnya nggak boleh kehadap kiblat, apalagi di ruangan terbuka. Membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Walaupun di ruangan sendiri kosong, tempat kencingnya di sana nggak boleh dibuka dari sini. Dibuka terus jalan klonteng, nggak boleh. Habis kencing pun ada istinja, ada istibrok ada 3 cara. Kalau ini nggak beres, nanti ada siksa di alam kuburnya. Ada orang nangis di dalam kubur, kenapa? Karena nggak beres kencingnya. Kalau kencingnya nggak beres, wudhunya nggak beres. Kalau wudhunya nggak beres, sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya nggak beres, seluruh amalannya nggak baik. Kelihatannya masalah kencing. Kencing tidak boleh di lubang-lubang binatang, terutama anak-anak kecil di pinggiran begini nih. Golek jangkrik ditutup malah masuk, terus dikuyui orang itu. Ya nek sing metu jangkrik, sing metu ulo, terus nyokot jangkrik itu, wah luar biasa ini. Tidak boleh di air yang mengenang, di bawah pohon yang berbuah. Mulai kok ngene Pak Marti nonton TV, wah ora kuat tenan nguyuh padahal durian ning jambu. Rampung nguyuh jambune tiba kletok neng kono, adine mulai. Wah, ini ada jambu kok kakak saya udah lewat kok enggak tahu. Kalau sudah rezekiku, kemanalah mau pergi? Oh, terus diambil, terus dicokot. Loh kok rasanya duren, masya Allah. Ternyata kenokung aku nguyui lambene adine dhewe. Betapa pentingnya kencing. Makan ada aturan. Makan dengan tangan kanan, usahakan dengan 3 jari kalau itu bisa. Kalau enggak minimal tangan kanan pakai doa dengan menunduk. Enggak boleh dengan mendongak. Semuanya ada aturannya, dan itu sila yang ketiga adalah sariroh, perasaan hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, srei, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mesbah, atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, pentel, bawel, cerewet, trikis, ngrumping, ngrasani, suudon, sangka buruk. Terutama ibu-ibu, banyak infotainment, gosip, nazar, musdalifah, alfarat, abbas, rigina, dan seterusnya. Itu ibu-ibu. Karena biasanya penyakit ibu-ibu di bidang mulut. Kenapa ibu-ibu kalau ke pengajian kok rame? Karena ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Mulut dosaya kayak wong wedok. Wong wedok niku rame mesti wong wedok. Sing mulih nggawa panganan mesti wong wedok. Kenapa kok udah rame? Karena ibu-ibu itu kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Maka mudah rame. Bapak-bapak banyak tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam mesti mingkem. Ayo 1, 2, 3 Adam. Ratu angel adal gawan bayi nganggo tangan angel adal.
Wanita banyak dosanya, maka rajin pengajian untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sariroh, terutama penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini kalau ada door prize sebelahnya untuk mobil, kok jenengan untuk payung, rasanya aduh kurang ajar. Pengennya kini dapat mobil sebelah payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mutiaro. Walaupun tidak diucapkan. Maka ini jadi penting untuk kita. Kenapa? Ini dari segi pribadi. Jadilah pribadi yang mempesona. Ini pesan Maulid Nabi yang pertama. Jadilah pribadi yang uswah, qudwah. Jadilah ibu yang mempesona. Jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Eneng panganan cepet dipangan, ngopo? Munek ibu mulai mendidih, sikat jauh ibu. Ibu manganin tak akeh, turunnya petah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan luar biasa. Ngakon adus we contohnya bapak kono adus kono, ambumu prengos kayak wedus, persis bapakmu. Tahu nggak bapakmu itu udah 4 hari nggak mandi, itu ya bapakmu itu. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sono belajar kono ngaji, biar lulak lolok tulalit on kaya ibumu. Ibumu ngaji seminggu ping 3, Iqra lagi jilid loro ya ibumu. Arep maca Quran sin fathah sa sin kasro si sasi susah. Sasi susah. Endi sasi susah? Beras entek, Pak, beras entek. Ibumu gawe sepot jantung. Lho ngapa? Bapakmu ning kantor kon mulih. Bapak segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Ayu-ayu ra iso mbedake sensus karo densus. Maka belajar, jadilah pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Yang kedua, dalam keluarga. Mohon maaf, ini saya pesankan karena keluarga di Indonesia diganggu oleh 4 hal. 1, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 52 orang yang cerai. 52, 53 tambah Nazar dan Musdalifah tadi, 53 tambah pada Tabat, 56 sama Istighfar pada jam cerai. Luar biasa. Dan rata-rata bu, kuncinya dari ratusan orang yang cerai. 1, karena tidak ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah cukup malam, saya kasih kunci-kuncinya dulu. Supaya nggak cerai, apapun putuskan bersama. Makan bersama, tidur bareng, pergi bareng, umroh bareng. Kalau perlu itu kayak Pak Sumardi itu, umroh bareng. Wah, luar biasa. Kemana-mana bareng. Hebat. Kebersamaan. Ngecat rumah, putuskan bareng. Beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana Pak, saya pengen hitam, istri pengennya putih. Ya beli 2, hitam sama putih. Gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur itu loh Bu, gitu aja kok repot. Luar biasa. Maka kata Kiai Said Agil Sirot, beliau ini insya Allah husnul khotimah, Allah yarham, orang yang luar biasa. Kata Kiai Said Agil Sirot, Gus Dur itu belum bisa ditanyai malaikat, karena malaikat nanyai orang dalam kubur itu kalau orang sudah ditinggalkan peziarahnya. Padahal Gus Dur itu sampai hari ini di Jombang masih ada yang ziarah terus. Jadi malaikat mau nanya, ada orang nggak jadi lagi, ada orang nggak jadi lagi. Insya Allah husnul khotimah beliau ini. Yang merepotkan lagi itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mati itu dikubur aja susah. Luar biasa. Ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ditanya man robbuka, ha ha ha, man nabiyuka, ha ha ha. Siapa Tuhanmu? Ha ha. Siapa nabimu? Pak Gendong. Kemah. Akhirnya malaikat jengkel. Terus kono golek nggon dhewe kono. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan bersama. Tapi nggak bisa beli hitam dan putih, nggak bisa beli 1. Kalau gitu 1 dicat hitam separuh, putih separuh. Sing seneng ireng beneng Arab, sing putih beneng buri. Apalagi semua tidukan, saatain. Semua tidukan, saatain. Rok'atain, kotrotain. Saya kasih ijazah supaya suami istri nggak mudah cerai. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 sholat sunnah. Sholat tahajud 2 rakaat, jam 2 malam dengan 2 tetes air mata dari 2 orang suami istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian di dunia ini.
Utang nggak bisa tiap hari, seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali, sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali nggak bisa, setahun sekali pas tarweh. Kalau itu nggak bisa, terlalu, kata calon presiden nggak jadi Rhoma Irama. Padahal saya dukung sepenuhnya, tapi SBY menolak karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya nggak jadi. Akhirnya gaya partai apa nih? Partai apa nggak tahu sing sakniki ya, partai anyar, partainya Rhoma Irama. Wah, sing ngerti kita ketua cabangnya gitu, masya Allah, masya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, selanjutnya. Tapi gimana Pak? Istri saya diajak sholat malam, alasannya menstruasi, artinya berdalang. Nggak apa-apa menstruasi, temani sholat. Oh, menstruasi temani sholat. Aku sholat, kamu tidur. Biarkan suami sholat, ada istrinya. Waktunya sholat, biar dia tidur. Waktunya berdoa, istri suruh pindah bantalnya di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas. Sing ditungaki bojone dhewe apa bojone sawa, ya jelas. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Mohon maaf, sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena di luar-luar roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Neng kono seksi-seksi, bentuk postur tubuhnya aja kayak biola, besar kecil, luar biasa gitu. Sementara di rumah kayak gentong, masya Allah. Neng kono pakaiannya seksi-seksi, mini-mini, di rumah kadang-kadang daster siji, penitine 5, masya Allah kayak peniti. Wanita di luar 100 meter baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Josefita, Estée Lauder, begitu wangi-wangi. Begitu neng omah bau balsem, PPO, Remasot, minyak kayu putih, minyak telon, keroan, terus masya Allah. Kudungnya ape-ape kebuka, kudungnya putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pasti trembel. Gimana suami mau betah di rumah? Ini penting Bu, karena kadang-kadang sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya, tapi istri-istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Ketemu suami sendiri, stagining lewer, umbeli meler segala macam. Begitu mau ketemu ular, sekarang ini kerudung itu 12 meter Bu, yang namanya hijaber itu 12 meter, di sini diputar sana, putar sini, dihubung-hubung rene, didonke, unggah kene, hubung-hubung. Jadi nek mlaku kaya nyunggi sampah ning ndi, masyaallah. Nang kene ning terowongan Kasablanka munggah sono, terus nang benjolan rene, terus digawe ini ora apa ini, harusnya gradasi, tidak boleh 2 warna, 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi 6 partai ada di sini semuanya. Terus ya ini kurang bagus Bu, harusnya dibikin miring separuh. Jadi sing dalemane miring separuh, nabrak mripat siji kok bajak laut. Masyaallah. Yang nanya bros, lah ini sudah ketularan. Bros dulu hanya kecil untuk jepit, sekarang 8, kanan kiri, besar-besar, masya Allah. Atas aja kayak bros ada rantai ini, aneh gembok ini gini, masya Allah. Kayak mau lungguhe miring terus kabutan bros, masya Allah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang-orang sekarang ini. Kadang-kadang begitu rupa orang, tapi begitu berhadapan dengan suaminya sendiri ala kadarnya. Sebaik-baik istri yang sedap dipandang mata oleh suaminya. Ini menjadi penting untuk perhatian. Yang ketiga, banyaknya disharmoni, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, banyaknya poligami. Mohon maaf, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Saya tanya, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak? Waduh, ini rada kacau ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, nggak boleh poligami, harus satu-satu. Berarti pasti ada wanita yang nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri.
Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ya ngomong karo wong bodoh-bodoh. Istri kalau sudah punya suami pengen hidupnya berat apa ringan? Bapak-bapak tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani 3 orang istri kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Oh, plin plan. Men celamin, esok dele sore tem. Jadi pengen ringan, diringankan kok nggak mau. Namanya aja istri. Istri itu berapa? 3. Kalau 1 is 1. Kalau 2 is 2. Kalau 3 is 3. 1, 2. Jadi istri berapa? Ini istri apa is 1? Besok kalau dikenalkan jangan mau istri, is 1. Tanya Pak Kiai, di sini banyak Pak Kiai tadi di dalam. Romo Kiai tanya, ya Rasulullah, sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi. Ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, nggak bisa berhitung. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita itu untuk membahagiakan atau untuk menyusahkan? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susahnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini udah tembus sama sini. Dan anehnya, laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, oh ibu yang bengok. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi dasar laki-laki suka menangnya sendiri, betul nggak Bu? Suka egois, betul nggak Bu? Suka merasa super, betul nggak Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Alhamdulillah Pak, saya itu senang sekali. Saya punya istri orang yang sangat baik. Istri saya itu 3 anaknya. Iya, istri saya itu 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, selisihnya dengan saya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati ya sudahlah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya saya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Ulama besar, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya sudah nggak ada, dan sudah saya hitung-hitung paling nggak 1-2 M pasti saya dapat. Kalau ya nanti bagi-bagi akan saya bikin program umroh murah. Setiap saya pengajian, saya ambil 2-3 orang, saya umrohkan murah. Kalau sudah dapat warisan 2-3 M ini, ya bayar 10 jutaan, nanti bisa saya bimbing umroh langsung. 10 juta bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah, ya. Jeddah. Ini saya tunggu di Jeddah, bawa uang 10 juta, nanti saya antar semuanya. Ayo 10 juta minta, umrohin aja. Halo? Keluarga ini betapa penting, dan hebatnya istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena saya tanya, gimana setuju gak dengan poligami? Terserah. Lu kok terserah? Kalau itu baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu.
Kamu bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, maka lakukan sekarang juga. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut untuk nikah lagi. Padahal istri saya dorong terus, mbok nikah lagi, mbok nikah lagi. Tapi sayang Bu, yang ditawarkan saya itu namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun Bu, jalannya aja miring-miring gini. Setiap habis subuh pasti lewat depan rumah, Mas kasihan itu Mbah Damiri, nggak punya anak, nggak punya suami, mbok tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup Bu. Saya bayangkan malam pertama pingsan tenan aku, Masya Allah. Wah, wis expired gitu ya Allah, Masya Allah. Udah nggak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk dilaksanakan aja. Dah pokoknya agama bukan untuk dibahas, tapi untuk dilaksanakan. Baik, ini di dalam pribadi. Yang ketiga, uswah Rasulullah di dalam pribadi. Kedua, dalam rumah tangga. Jangan ada perceraian, jangan ada perselingkuhan. Jangan ada orang nikah lagi kecuali karena syariat yang memang membolehkan. Dan jangan pula ada pertengkaran dalam rumah tangga. Ini penting karena mohon maaf, banyak sekarang laki-laki dan perempuan hubungannya hubungan transaksional. Sering kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang, Masya Allah, ini wanita-wanita apa kayak gini. Ibu kalau nyuci baju, kok tiba-tiba di saku bajunya suami, neng sak kok ono duit, kuwi dijipuk apa dikeke suami, Bu? Oh, maling kabeh iki ya. Diambil, terus diserahkan suami, terus diminta lagi. Piye kalau untuk uang belanja, siapa tahu itu uang zakat, uang infak, uang masjid. Demikian juga suami, karena ibu-ibu mohon maaf, kalau tidak dasar agama, pernikahan itu enggak lama. Setiap 1 jam sudah 52 orang, ibu sudah di sini, saya hitung sudah 4 jam, berarti sudah lebih dari 216 orang sudah cerai. Pada ibu duduk di sini 216 orang cerai. Dan saya tidak ingin keluarga kita harus jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah nanti di rumah kita. Karena laki-laki tidak menghadap suami, mohon maaf Bu, wanita sekarang ini di depan suami, laki-laki melihat wanita sesuai dari usianya. Wanita secantik apapun, kalau di bawah 20 tahun, wanita itu ibarat sepak bola. Tahu sepak bola Bu? Bolanya satu, yang rebutan 22 orang. Rebutan satu bola, karena masih di bawah 20 tahun, isih nom-nom. Ning nek wis 20 sampai 25 tahun, ibu itu kayak bola voli. Bolanya satu, sing rebutan wong 12. Ning nek 25 sampai 35, usia-usia itu, mohon maaf Bu, itu ibarat bola itu bola pingpong, bola tenis. Sing rebutan wong papat rata-rata wong loro, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Tapi kalau 35 tahunan ke atas ini, mohon maaf, yang udah tua-tua ini ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, buang ganti bola. Mau nek ra eneng lagi dijipuk meneh. Dasar maka pola hubungan suami biasanya sampai pacaran punya anak satu, yang banyak ngomong itu adalah istri suami menjadi pendengar yang baik. Belikan ini, belikan itu, jemput sana, jemput sini, ambilkan ini, ambilkan itu, luar biasa. Suami dengarkan dengan baik. Tapi kalau anaknya dua, genti, suami yang banyak ngomong, istri sing ngrungokke. Pijeti rono, pijeti ini, kroi, gawe ini, gawe kuwi. Genti ibune sing ngrungokke. Ning nek wis anake telu, suami ngomong, istri ngomong, sing ngrungokke tanggane. Masya Allah. Kalau itu sudah tidak sanggup lagi, dua-duanya ngomong di depan pengadilan agama, dok billahi taufik wal hidayah walau muafiq ila kami torik biswallahi alam, terus inali lah, langsung cerai di situ. Maka Bapak Ibu yang kan, ini peran keluarga. Yang ketiga, peran sosial. Jangan kemana-mana, ada minum untuk saya. Ya, saya tak minum dulu. Ya. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang memberi, tolong Mas dibuka Mas. Timbang meneng wae nang kono ngantuk. Baik, tolong komersial break dulu TV 9 ya, silahkan iklan dulu ya, iklan dulu. Insyaallah. Ya. Insyaallah salihah betul ini. Saya belum mulai Bu, itu tadi baru pengantar. Ini habis ini baru mulai pengajian deh.
Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Giliran saya sing ngamini wong sithik, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah, ngono ngamine pelit. Besok kalau di surga sekali minum di telaga Haud tidak akan haus selamanya. Tapi kalau di Surabaya masih haus, jadi harus minum lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, kalau kita ingin meniru, menteladani Rasulullah di dalam bermasyarakat, Rasulullah itu selalu menjaga hablum minallah dan hablum. Saya cari contoh yang sederhana. Ketika ada orang yang memuji orang itu ahli ibadah, ahlul jannah karena sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya apik, bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Dia sholatnya bagus, baca Qurannya, Ustadz Muammar kalah, baca Qurannya orang Arab, bagus banget, luar biasa. Haji tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu 3 kali. Ngomai Mekah, cedak, zaman Nabi, sholat, puasa semuanya, maka semua ahlul jannah, wa al jannah, tapi nggak diartikan, enggak, final. Kenapa dia harus masukin neraka? Karena dia hablum minallah baik, tapi hablum minan nasnya tidak baik, yaitu dia hubungan sosialnya tidak baik. Dia kena penyakit utulin. Apa itu utulin? Kaku, keras, saklek, jutek, judes, wajahnya kayak IMK, ikan mas koki, lambene ngumpul kayak aluhan, kayak kukusan, lancip, persis wajah wanita yang mendengar suaminya nikah lagi. Mesti elek banget, wis dibayangke wae. Ditakoni raminake, salate bagus, haji, umroh terus, nenek ditakoni raminake. Ing tak pundi Bu? Pemburi. Arep nang ndi? Arep maju. Omahe ngendi? Indonesia. Nggih, omahe ten pundi? Ora tak gawa. Wis mangan wis, ra mangan mudar lele. Aku mlaku ayo apa berangkat geblek ndi sikil yo mlaku. Wis di bojo wis mbok pek sikat sisan. Ada enggak orang seperti itu? Ada enggak orang seperti itu? Ada, orangnya ikut di sini, saya tahu persis orangnya. Kerudungnya putih. Sama pink, sama coklat, sama kembang-kembang, sama kuning, sama hitam, sama coklat, sama biru, sama hijau. Itu biru apalagi, itu Masya Allah. Orangnya nengki. Jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Tapi kalau ada orang zaman Nabi ditanya, siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Dalam kegelapan ditanya, siapa itu? Anak. Saya. Rene culek matamu. Begitu kata Nabi. Tentu pakai bahasa Arab. Nggak mungkin Nabi al-culekun al-mataun. Nah, itu bahasa Arab. Kalau kamu dalam kegelapan, jawablah dengan yang baik. Karena Islam tidak hanya baik secara Allah, kepada Allah, tapi juga harus baik hablum minallah dan hablum minan. Maka saya luar biasa. Dari tadi tidak ada yang mengapresiasi. Pak Sumardi membagikan lebih dari 2.500 sembako. Tepuk tangan dong untuk Pak Sumardi. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun naik. Saya dengar yang kemarin Ustadz Maulana cuma 2.000, sekarang 2.500, berarti tahun depan 3.500. Nggih mboten? Dan disitulah berkah. Berkah itu yang dicari rezeki bukan banyaknya, tapi berkahnya. Keberkahan karena kebaikan. Innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah, dan juga pertolongan Allah kepada keluarga-keluarga kita. Kalau kita mau peduli pada sesama, peduli pada tetangga. Nabi ditanya tentang iman, bukan sholat terus, puasa terus, enggak. Imanmu hilang kalau enggak baik dengan tetangga. Imanmu hilang kalau kamu enggak baik dengan sesama. Imanmu hilang kalau enggak menghormati tamu. Neng tamu hormati, kasih minum, pulang dioleh-olehi, kasih seafood, kasih itu. Atau kok Jakarta, kok Jogja, masalah dikei apa-apa. Mestinya dikei sini. Kasih itu. Itu cara menghormati. Kalau beriman pada Allah dan Rasulnya. Begitu caranya. Orang guyu tenanan ki. Serius kok mati guyu tenan.
Siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, menghormati tamunya, menghormati tangganya, menghormati yang lebih tua, dan juga menyayangi yang lebih muda. Dan itulah bagian dari yang dicontohkan Rasulullah. Secara pribadi oke, di dalam rumah tangga baik, dan yang ketiga adalah kepada masyarakat. Hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena Nabi mengingatkan, ya masih fa innaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi ingat kamu pasti mati. Dan mati itu alhamdulillah, masya Allah Pak, mati itu tidak kenal usia. Dan anehnya sekarang yang banyak mati di Indonesia justru usia muda, karena peluangnya lebih banyak anak muda. Yang tawuran rata-rata juga remaja. Jarang, tawuran nggak bisa diure antara panti jompo ini melawan panti udah jarang. Yang mati karena kecelakaan lalu lintas juga remaja. Sing kebut-kebutan rata-rata juga remaja. Jarang enak-enak pengajian, yang sopo Mbah Kromo karo Mbah Suto, mentes balapan trek-trekan nggak pernah. Yang patah hati, broken heart, broken home rata-rata juga remaja. Ora eneng simbah-simbah kono le golekno tali arep gantung. Ngoten apa mbahmu wedok mau ning pasar waru dilirik urang timbang rento. Enggak. Orang yang gugurkan kandungan mati juga anak muda. Jarang simbah-simbah arep ning timbang gugur ke kandungan le ora mungkin. Yang mabuk-mabukan malam minggu overdosis rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah malam minggu tripping yang perapatan, jarang. Rata-rata juga anak muda. Maka luar biasa, ini menjadi penting. Kematian itu kapanpun datang. Dan ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, pembelajaran yang paling penting apa? Ya Muhammad, sampaikan pada umatmu akan saya cabut nyawanya satu persatu, urut dari bawah-bawah pohon kayak buri-buri kayak rono, terus rene ki, terus rono kui, terus muter rono, terakhir ini terakhir sini ini terakhir. Allahumma amin, Allahumma amin, amin. Semua akan dicabut ya malaikat Israel. Kalau itu yang kau sampaikan, umatku tidak asing lagi karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina matakun yudrikul maut. Kul innal mautal ladzi tafiruna min fa innahu mulaqikum. Dan ayatnya banyak. Semua orang akan mati. Cuman ya Israel, tolong sampaikan padaku apa tanda-tanda kalau umatku sudah dekat denganmu dan segera aku cabut nyawanya. Tanda-tandanya banyak. Ya kasih tahu, dibocorin. Unas saja bisa bocor, masa ini nggak bisa bocor. Kalau gitu kasih bocoran 3. Malam hari ini 3 bocoran ini akan saya sampaikan untuk menjadi pembelajaran kita. Apa tanda-tandanya? 1, aku akan cabut nyawanya. Seseorang itu kalau 1 tanda-tandanya, kalau sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai beruban, maka mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini kalau dibuka kerudungnya sudah mulai putih-putih, ini sudah tanda-tanda Pak. Insya Allah nggak lama lagi, billahi taufik wal hidayah. Orang yang sudah putih-putih, mohon maaf, sudah saatnya meninggalkan dunia hitam. Wis putih rawasane dugem, tahu dugem? Duduk gemetar, numpak baje, dugem-dugem, yang putih-putih. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat kok dihapusi semir. Ini tanda. Yang kedua, orang dekat dengan kematian, kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, melihat sudah tidak dengan jelas, mendengar sudah tidak dengan terang, ingatan sudah mulai lupa. Anak itulah nantali kiuno pemenut, nek menut tok menet iki ulo pewelut, nek welut kok melet padahal kabel mbak kabel putune dolanan kabel ki uno apa menut, nek menut tok menet iki ulo pewelut, nek welut melet padahal kabel. Itu sudah dekat dengan kematian. Kalau orang Jogja menasihati, gampang. Hati-hati Bapak Ibu semuanya, kalau sudah mulai kena penyakit 10B. B pertama, blabur, burem, buta. Moco SMS wis diadoh-adohke, wis ra ketok. SMS wis adoh-adoh, wah sudah halaman. B berikutnya sudah mulai budek. Ciri-ciri nenek telepon pindah saka cangkem neng kuping, cangkem. Halo.
Gimana? Di seluruh dunia handphone itu Pak, di sini untuk mikrofon, di sini untuk speaker, jadi sudah pas. Rasa di halo, iya, wis cedak dengan kematian. V berikutnya sudah mulai beser. Pengajian setengah jam nguyuhe ping 4, masya Allah. Nguyah buat di tangan tombah, wis nek ning dalan lele, masya Allah. Ya Allah, kula niku ndek gambar delalah perjalanan ke Jember sama Opik. Oh nggih, Opik bareng mriki ta nggih. Opik cek kan, Opik cek. Dijak ke rumahnya sana, lah kok wong neng pinggir dalan karo niku gendong gentong. Gendong gentong gede niku kula nggawa wong Londo, kanca kula wong Jerman. Stop, I want to take the photograph. Padahal dia lagi neng pinggir dalan kali begagang ngeten iki. Di foto, don't take the photograph, jangan difoto. No, this is expensive. Dia ini giant woman, iki wanita raksasa. Dia ngerti nek gentong niku bolong. Jadi wong tuwek kok sing gentong bunder niku difoto berkali-kali, padahal lagi begagang, lagi nguyuh nang pinggir dalan. Kok ya iso bener, masyaallah ngeten. Bareng wis rampung difoto di londo edan, wong nguyuh kok difoto. Nanten Jerman ra eneng wong nguyuh nganggo begagang ngeten niku, masyaallah. Niki ibu-ibu guyu mesti sering ngalami niku. Terus pinggir-pinggir kali anggere esuk ngono gandulan oyot karo niku, masyaallah. Ngono iso omongan, mangkat jam piro, Mbak? Jam 09.00, masyaallah nang pinggir kali ini. Ibu baru semuanya, budek B berikutnya sudah mulai bingung. Dan B berikutnya, ini kayaknya Jokowi ini. B berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan adalah sudah mulai blabur, burem, buta, budek, beser-beser, apalagi sudah mulai batuk. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Turu karo bojone diusir kono Pak turu jopo kono. Watuk terus. Nah, ini sudah dekat ini. Ini. Sebentar lagi nih, batuk. Susul menyusul ini lah. Masya Allah. Ketok nih Israel yang cedak niku. Wes aja cedak-cedak nyedak niku. Salah sing nyabut malah kena kowe le. Nah. Wis watuk-watuk mulai berbunyi. Sudah mulai bengek, sudah mulai macam-macam. Apalagi sudah mulai B berikutnya bau balsem, PPO, remason, keroan terus. B berikutnya dengan BB yang lain itu, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menjadi penting. Sudah saya reject kok si telepon terus. Lagi pengajian ngerti dah. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, B berikutnya adalah orang sudah mulai bingung dan seterusnya. Terakhir, orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai membungkuk. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah, ke depan, ke samping, lidak. Orang yang ngantuk lonjak-lonjak, dia ngantuk lonjak-lonjak. Pisang kluthuk dipakan uler, wong nek ngantuk produksi jijik. Teles kabeh, Masya Allah, dilap Bu. Masya Allah. Nganti uler, nganti kebak, Masya Allah, nganti Subhanallah. Tanah ini ingin tarik kembali, tanah ngasih buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Pak teman saya itu mangga banyak kok habis, di tanah kok nggak ada. Kuwi dicolong wong. Kudune tibane neng lemah. Yang kedua, hub masita. Innakat tafarruq, kamu boleh cintai apa saja, tapi kamu pasti akan berpisah. Bu, apapun yang kita jadi, rumahnya Pak Mardi gede ini sama ini, nek mati ora digawa. Mobilnya apik banget nggih jemput kula Alphard, sumbe nek mati Pak Mardi ora numpak Alphard, numpake ambulan. Kursine gede banget, nek mati ora lungguh ning kursi, dokoke ning rae ning kasuri. Duwe kolam renang, sesuk nek wis mati kono, renang terakhir kono wis mati cemplungke ora.
Gelang, kalung, cincin tiap hari lekat pada diri kita, dilepas. Isih lumayan kalau yang mati itu laki-laki, wanita masih setia, nunggu masa idah 3 bulan. Tapi kalau yang mati perempuan, laki-laki tidak usah 3 bulan, 3 hari kawin meneh. Dasar laki-laki. Karung layatin diganti ibu nih bocah-bocah. Baru sekarang mati bu, besok dikubur, suami ibu 6 menit tidur aja nggak mau. Ayo pak, kanjani turu di enak malam pertama tuh pak, saiki malam terakhir. Ayo, ada yang mau? Nanti ibu baru 3 hari, bapak sudah nikah lagi. Nganti morotuane, walah le, mbok ditunggu nganti kuburannya kering. Langsung neng toko elektronik, tuku hair dryer bu. Terus neng kuburan, dipanasi, ngopo ben cepet kering arep kawin meneh, masa dikipasi. Dasar wong lanang, ololo njaluk menang. Yang lebih penting lagi pak, ternyata apa yang di dunia ini tidak akan dibawa mati. Apa yang dibawa mati? Iman dan amal. Terakhir, boleh kamu ikmal masyita, kamu boleh beramal apa saja, tetapi ada mas'uliyahnya, nanti ada pertanggungjawabannya. Ya Allah bu, bapak ibu semuanya, dulu orang berbuat apa saja di dunia iso berkilah. Aku nek jipuk, mbok nek korupsi aku digantung neng Monas. Setiap lewat Monas saya lihat bu, nggak ada gantungannya bu. Insya Allah nanti aku mati rene sing digantung. Tapi di akhirat bu, orang tidak bisa semuanya, mas'uliyahnya ada pertanggungjawaban. Untuk itulah maka dengan Maulid Nabi ini dan juga peringatan ulang tahunnya Ibu Sumarti ini, mudah-mudahan kita membentuk pribadi-pribadi yang pesona, orang-orang yang berakhlakul karimah, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kebahagiaan manusia itu ada pada kebahagiaannya, ada pada akhlak dan budi pekerti. Tambah baik ibadahnya dan rukun dalam berkeluarga. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Mudah-mudahan ini menjadi bekal penting. Beda-beda orang. Masih ngisi pengajian. Masih ngisi pengajian. Ya sudah saya blok, nama nggak tercantum. Ya. Kayak mau reshuffle, jadi saya memang saya sudah bilang saya jangan jadi menteri, malah ditelepon-teleponi terus. Ini mau ganti-ganti menteri ini loh, ada yang enggak ini. Saya itu tidak berambisi terhadap kursi, Pak. Itu sejak tadi dikasih kursi aja enggak saya tempatin. Di rumah saya banyak kursi semuanya. Saya itu disuruh jadi wakil wali kota. Kalau saya jadi, kalau mau pasti jadi kemarin, karena wakil wali kota 20 sudah jadi terus dan baik kayak di sini, kayak Bu Risma lah gitu. Itu nyalonkan nggak kelihatan mau jadi, saya suruh jadi wakilnya. Saya nggak mau dengan alasan begitu rupa. Istri saya juga menolak karena saya takut. Terus begitu rupa, nggak bisa bikin sambutan. Sambutan nanti dibuatkan, nggak punya uang, nanti dipinjemi. Akhirnya saya nggak siap masuk neraka. Nanti diwakili, nek gelem aku gelem rene. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan dan keberkahan kita semuanya, terutama Pak Haji Sumarti. Dan untuk keberkahan kita semuanya, mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah ternyata diperingatkan, sudah 2 jam saya ngomong, sudah masuk hari lain. Undangan saya itu hari Sabtu, ini sudah masuk hari Minggu. Ini masuk ceramah orang dino. Lah mulai dino Setu, bubare dino Minggu. Ini sudah hari Minggu bu. Nih, saya yakin ini kurang, sebenarnya tambah 1 lagi tentang bagaimana mempersiapkan bekal. Tapi sengaja ini strategi marketing biar Pak Marti nanti ngundang saya lagi. Setuju nggak? Mudah-mudahan kalau pengen berkah harusnya ngundang lagi. Sudah, itu saja. Pokoknya kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Marti ngundang saya lagi. Ya gitu. Kalau ada jarum patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam Allahumma awin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fatisbana rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.